Apakah Anda yakin akan kehadiran Tuhan dalam Copres for Choice, hari yang diberkati untuk semua? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Cyprianus atau Cassius Caecilius Cyprianus lahir sekitar awal abad ketiga di Afrika Utara, mungkin di Kartago. Adalah seorang uskup dan penulis Kristen awal. Ia diakui sebagai santo di gereja barat maupun timur. Segera setelah bertobat menjadi Kristen, ia diangkat menjadi uskup pada tahun 249. Ia adalah sosok yang kontroversial selama hidupnya. Keterampilan pastoralnya yang kuat, keteguhannya dalam menghadapi masa-masa kritis seperti perpecahan gereja, wabah penyakit, serta kemartirannya di Kartago, meneguhkan reputasinya dan membuktikan kekudusannya di mata gereja. Di antara kualitasnya yang menonjol, komitmen Cyprianus terhadap kesatuan gereja berakar pada pengakuannya bahwa tahta Petrus di Roma adalah ahli waris langsung Petrus. Ia menulis bahwa meskipun semua rasul setara, dan semua uskup mengikuti para rasul dalam suksesi, Cyprianus menekankan kesatuan gereja di bawah satu katedral atau satu tahta. Ia berkata, Tuhan memberikan kuasa yang sama kepada semua rasul. Namun ia mendirikan satu tahta, dan dengan otoritasnya sendiri, menetapkan sumber dan alasan mendasar bagi kesatuan itu. Memang, yang lain juga memiliki apa yang dimiliki Petrus, tetapi suatu keutamaan diberikan kepada Petrus, sehingga jelaslah bahwa hanya ada satu gereja dan satu tahta. Pada tahun 256, penganiayaan baru terhadap umat Kristen dimulai di bawah Kaisar Valerian, dan Paus Sixtus II dieksekusi di Roma. Di Afrika, Cyprianus mempersiapkan umatnya menghadapi dekrit eksekusi dengan bersatu dengan Paus, menolak berkorban kepada dewa-dewa pagan, dan dengan tegas mengakui Kristus di hadapan para penganiaya. Eksekusi pun dilaksanakan segera, dan kerumunan besar mengikuti Cyprianus dalam perjalanan terakhirnya. Ia melepas pakaiannya tanpa bantuan, berlutut dan berdoa. Setelah menutup matanya sendiri, ia dipenggal dengan pedang. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengungkapkan harta berharga dalam ajarannya tentang bagaimana ia ingin umatnya menyelesaikan perbedaan. Penekanannya pada dialog dan persuasi mengingatkan kita bahwa tujuan koreksi persaudaraan adalah untuk memelihara hubungan, bukan menghancurkannya. Seperti yang Yesus ajarkan sebelumnya, gembala meninggalkan 99 domba untuk mencari dan menemukan satu yang hilang. Hal ini hanya dapat tercapai bila ada kasih yang tulus di antara saudara-saudari yang harus terus kita usahakan. Jika ingin mencapai kesatuan itu, kita diingatkan akan kata-kata Paus Leo, in illo uno unum, yang berarti dalam Dia yang satu, kita menjadi satu. Dalam hikmat-Nya yang tak terbatas, Allah menyatakan kepada Paus bahwa inilah yang dibutuhkan gereja. Di tengah segala perpecahan, keputusasaan, dan kehilangan harapan yang melingkupi kita. Karena itu, kita bersyukur bahwa Tuhan sendiri menegaskan bahwa inilah juga yang Ia kehendaki bagi komunitas terkasih kita, Couples for Christ. ketika Ia mewahyukan kepada anggota Dewan Internasional kita, tema untuk tahun 2026, In Triune, we are one, dalam Dia yang satu, kita menjadi satu. Tidak diragukan lagi, sebagai komunitas kita pernah mengalami pertikaian, masing-masing dari kita pernah terluka oleh tembakan
sahabat. Komunitas kita jauh dari kata sempurna. Dalam ukuran manusia, usaha meraih kesatuan mungkin terasa berat. Namun Yesus sendiri berjanji, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita tahu bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka, tema bagi Coples for Christ ini adalah berkat yang nyata, dan seharusnya memampukan kita mencapai apa yang kita semua rindukan dan doakan. Persekutuan dengan Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan satu sama lain. Seperti Santo Siprianus, semoga kita siap memberikan segala yang diperlukan, sehingga masing-masing dari kita benar-benar dapat menyatakan dengan hidup kita, dalam Dia yang satu, kita menjadi satu. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di surga, kami datang di hadapan-Mu sebagai saudara-saudari, tetapi kami terpecah belah dan terkadang bahkan saling bermusuhan. Kami menghampiri altar-Mu dengan tidak layak dan memohon pengampunan-Mu. Gerakkanlah kami menuju perjumpaan, saling mendengar, berdialog dan berdamai, dengan komitmen untuk membangun kerajaan-Mu demi kebaikan semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda saudara dan saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita. Dan Couples for Christ.